Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Black Hawk Down. Film ini bercerita tentang operasi militer Amerika Serikat di Mogadishu, Somalia. Film ini mengambil latar belakang cerita tahun 1993 ketika Amerika mengirim pasukan khusus ke Somalia untuk mengacaukan pemerintahan di sana dan membawa makanan serta bantuan kemanusiaan ke warga yang kelaparan. Namun serangan tak terduga tiba-tiba terjadi. Serangan seperti apakah itu? Bagi yang penasaran, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Somalia, Afrika Timur. Diceritakan selama bertahun-tahun perang antar suku menyebabkan bencana kelaparan. 300.000 penduduk mati kelaparan. Mohamed Farah Aidid menjadi pimpinan suku terkuat yang menguasai ibu kota Mogadishu. Dia mencegat bantuan makanan dari negara asing di pelabuhan dan kelaparan ini dia jadikan senjata. Dunia menjawab, bantuan makanan dan 20.000 marinir Amerika dikirim untuk memulihkan situasi. Bulan April tahun 1993, Aidid telah membantai tentara Pakistan dan mulai menyisir pasukan marinir Amerika. Di akhir Agustus, pasukan Delta Force, Ranger AD, dan SOR K-160 dikirim ke Mogadishu untuk menangkap Aidid dan memulihkan ketertiban. Washington mulai tidak sabar karena dari target 3 minggu misi ini belum berhasil hingga sudah berjalan selama 6 minggu. Dan inilah film Black Hawk Down. Sabtu 2 Oktober 1993 di pusat pembagian pangan, pasukan marinir Amerika yang berada di atas helikopter menyaksikan langsung warga sipil ditembaki pasukan Aidid untuk mengambil alih pangan. Mereka pun tidak bisa membalas perbuatannya karena sesuai yurisdiksi PBB mereka tidak bisa ikut campur. Di sebuah pasar yang menjadi wilayah kekuasaan Aidid, selain pangan, senjata juga diperjualbelikan di wilayah ini. Seorang marinir bernama Hood terlihat sedang melakukan penyamaran dan mengintai seseorang di sana. Marinir langsung mencegat seorang penjual senjata ilegal yang bernama Eto. Secara khusus, Jenderal Garrison menemuinya. Dia memintanya untuk menunjukkan tempat persembunyian Aidid karena selama ini dialah yang membiayai Aidid dan milisinya. Si Eto malah menyuruh Amerika keluar dari negara ini karena ini adalah perang saudara. Garrison langsung geram. 300.000 orang yang mati bukanlah perang saudara, tapi permusnahan menurutnya. Scene berpindah ke Bandara Mogadishu yang menjadi markas besar pasukan Amerika. Sebuah helikopter Black Hawk lepas landas untuk melakukan tugas rutin. Sebagian marinir sedang santuy berjemur di tepi pantai. Dan di kantor, seorang marinir baru saja tiba dan dia bernama Todd Blackburn. Hood dengan sepedanya akan kembali ke markas. Dia dijemput oleh helikopter. Dan di tempat latihan menembak, Todd melapor kepada Sersan Matt. Dan dalam perjalanan pulang itu, Hood memburu bagong liar untuk makan malam mereka. Aksi Sersan Hood tersebut rupanya mendapat kecaman dari Kapten Mike, khususnya karena dia tidak mengaktifkan pengaman di senjatanya. Terungkap, Sersan Hood termasuk dalam pasukan Delta, sedangkan Mike menjadi kapten pasukan Ranger. Bahkan anak buahnya sengaja membuat aksi nyeleneh mengikuti gaya kapten mereka. Tak diduga, tiba-tiba Kapten Mike berada di belakangnya. Alhasil dia mendapat hukuman. Sersan John yang sedang menyaksikan tayangan video terkena kejang-kejang akibat penyakit epilepsi yang dideritanya. Minggu 3 Oktober jam 6 pagi. Sersan Matt ditugaskan oleh Kapten Mike untuk memimpin regu menggantikan John di unit Ranger. Rangers lead the way, sir. All the way. Good luck, son.
Kembali ke pasar Bakara yang menjadi basis milisi Aidid. Seorang pemuda Somalia yang menjadi intel melihat para pejabat dari milisi ini yang akan mengadakan pertemuan. Dari mulai Omar Salat, penasehat politik utama Aidid, dan Abdi Hasan Awali, menteri dalam negeri yang akan mereka incar. Pasukan Delta dan Ranger akan saling mendukung untuk melaksanakan misi yang cukup berbahaya langsung di kandang harimau ini. Jenderal Garrison mengatakan pasukan mereka tidak mendapat lampu hijau dari Washington untuk mendapatkan dukungan udara dari pesawat Spectre karena itu terlalu mengundang perhatian. Mereka hanya mendapat perlindungan dari helikopter Black Hawk. Sebelum berangkat, Sersan Matt yang baru pertama kali memimpin regu mengumpulkan anggotanya dan meminta mereka tetap waspada dalam tugasnya. Marinir pun mulai mempersiapkan persenjataan mereka. Misi ini akan dilakukan dalam 30 menit. Jadi, peralatan seperti penglihatan malam dan minum tambahan tidak perlu mereka bawa. Sebuah kendaraan yang diberi tanda di atasnya menjadi petunjuk untuk pasukan melakukan penyergapan. Di sini, Sersan Hood memberi motivasi untuk Matt. Lupakan politik dan bawa pulang semua regumu dengan selamat. Giliran Letkol Denny McKnight yang memberi arahan kepada pasukannya untuk menjalankan misi ini dengan cepat dan segera pulang dalam waktu 1 jam. Intel sudah memberikan lokasi gedung pertemuan para pejabat Aidid ini. QRF out of the airspace. Semua tim langsung bergerak menuju lokasi. Baru saja lepas landas dari markas, rupanya milisi Aidid sudah membuat strategi. Ketika pasukan Amerika meluncurkan pasukannya, bocah Somalia langsung memberi informasi kepada milisi Aidid yang secara otomatis diteruskan kepada pimpinan mereka untuk melakukan persiapan menghadapi serangan marinir Amerika. Jam 3.42 sore, mereka sampai di lokasi. Pasukan langsung melakukan pertahanan dari berbagai sudut. Regu utama masuk untuk membawa target mereka. Namun naas, Todd yang terakhir turun dari helikopter terjatuh akibat helikopter melakukan gerakan menghindari tembakan RPG dari musuh. Di sisi lain, para milisi Aidid mulai berdatangan mengepung mereka. Tak ada pilihan lain, regu Matt harus menandu Todd menuju pasukan jeep yang cukup jauh. Letkol Denny yang sampai di lokasi langsung membawa tahanan termasuk Todd yang terjatuh dari helikopternya. Perjalanan mereka takkan mudah karena harus melalui beberapa blok yang menjadi basis musuh. Naas, Sersan Pila yang bertugas menembaki musuh dari atas mobil tewas tertembak. Hood menggantikan posisinya untuk memuluskan jalan pulang mereka. Serangan kembali datang. Seorang perwira musuh menembakkan RPG-nya dan mengenai ekor helikopter 61 Walcott. Super 6-1 is hit. He is hit. Walcott's bird is hit. Pilot tidak bisa mengendalikan helikopter Black Hawk dan jatuh di sarang musuh.
Sementara itu, si Eto yang menjadi pemasok senjata hanya duduk santuy di ruang tahanan. Sersan Matt dan regunya yang berada paling dekat dengan jatuhnya helikopter itu diperintahkan untuk mengamankan lokasi di area tersebut. Sedangkan Nelson dan rekannya ditinggalkan di lokasi ini untuk menjaga pertahanan. Namun, perjalanan mereka takkan mudah karena musuh dengan persenjataan beratnya sudah siap menghalau mereka. Untungnya, helikopter tempur dari atas membantunya. Pasukan darat lainnya mendapat serangan serupa. Misi ini menjadi tidak mudah, tidak sesuai dengan perencanaan mereka di atas kertas. Twombly dan Nelson tertinggal di pos, sedangkan konvoi marinir sudah meninggalkan mereka. Dari atas terlihat ratusan milisi Somalia mendekati lokasi jatuhnya heli. Matt dan regunya berupaya dengan cepat mendekati TKP, tapi seorang marinir bahkan terpaksa harus berlindung di rumah warga sipil. Seorang musuh dan anaknya membawa senjata untuk memburunya. Ketika akan keluar, dia terpeleset dan anak Somalia tersebut langsung memberi tembakan yang justru mengenai ayahnya sendiri. Sersan Matt dan regunya berhasil mencapai lokasi dan menemukan dua pilotnya sudah tewas. Mereka harus melakukan pertahanan di sana sambil menunggu konvoi jemputan. Danny kembali ke lubang buaya untuk menuju lokasi jatuhnya heli. Perjalanan mereka kembali tidak berjalan mulus. Dua orang marinir kembali harus tewas. Kembali ke Twombly dan Nelson yang masih berada di pos dan mereka jauh dari tim. Nelson semakin budeg setelah rekannya menembak musuh persis di dekat telinganya. Dua tim SAR diterjunkan di lokasi jatuhnya heli dan hampir saja heli mereka menjadi sasaran RPG musuh selanjutnya. I've got skinnies with RPG. Kemudian, Black Hawk dari unit 64 ditugaskan juga menuju ke sana. Saat dalam perjalanan, kejadian serupa dialami kembali. Pilot mulai tidak bisa mengendalikan dan kembali terjadi Black Hawk Down. Pasukan darat yang dipimpin Sersan Jeff beradu mulut dengan Kapten Mike. Serangan musuh membuat mereka kewalahan untuk melanjutkan misinya. Helikopter 64 yang jatuh menyisakan dua pilotnya yang terluka. Dan dari atas helikopter, dua prajurit mengajukan diri untuk mendarat dan menyelamatkan pilotnya. Sementara itu, Sersan Hood dan regunya sudah kembali ke markas. Namun, karena banyak rekan mereka yang masih terjebak di wilayah musuh, mereka memutuskan untuk kembali menjemput mereka. Dua marinir yang tertinggal akhirnya bertemu dengan Sersan Yurek. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan untuk mencari rekan mereka lainnya. Sersan Jeff dan regunya terus melakukan perlawanan. Jenderal memberi izin untuk dua marinir yaitu Gary dan Randy untuk turun dari heli. Konvoi Danny kembali mendapat serangan. Supir mereka terkena tembakan roket dan dia harus kembali menuju jalan yang mereka lalui sebelumnya. Sementara itu, pilot 64 mendapat serangan. Untungnya Gary dan Randy datang menyelamatkannya.
Danny mengajukan diri kembali ke markas terlebih dahulu. Karena banyak korban dalam mobil, mereka tidak memungkinkan untuk melanjutkan misi. Pukul 5 sore, regu dari Sersan Matt harus bersabar karena konvoi harus kembali ke markas terlebih dulu. Sementara itu, Randy dan Gary yang melakukan penyelamatan terhadap pilot 64 mulai kehabisan peluru. Tak lama, Gary tewas tertembak sementara ratusan milisi mendekati lokasi mereka. Jenderal Garrison yang mulai kewalahan meminta bantuan negara terdekat untuk menyelamatkan anak buahnya karena telah mengusik sarang lebah. Mereka akan dibawa ke perbatasan Pakistan yang menjadi zona aman. Sementara itu, Randy yang seorang diri tidak mampu menghadapi serangan musuh. Dia pun akhirnya tewas. Sang pilot kemudian dipukuli dan dilucuti hingga perwira mereka datang dan mengatakan dia akan dijadikan tawanan hidup oleh Aidit. Sersan Hood dan regunya memutuskan untuk berjalan kaki menuju jatuhnya heli kedua. Sementara itu, Yurek dan dua rekannya sudah mendekati lokasi pertahanan Sersan Matt. Mereka harus segera berlari dengan cepat sebelum milisi melihat mereka. Namun naas, Kopral Smith tertembak di kakinya dan mendapat cedera cukup parah. Namun, markas tidak bisa mengirim helikopter karena tidak mau kehilangan kembali untuk ketiga kalinya. Sersan Hood dan regunya sampai di lokasi jatuhnya heli 64, namun mereka tidak menemukan korban hingga memutuskan untuk meledakkan heli tersebut. Di sebuah lokasi musuh, sang pilot yang bernama Michael Darren dijadikan tawanan. Pemberontak ini mengatakan, meskipun Jenderal Aidit berhasil ditangkap Amerika, itu tidak akan menjadikan mereka menurunkan senjata. Sersan Matt dan dua lainnya harus melakukan operasi penjempitan pembuluh darah di kaki Smith. Saat malam hari, dengan senjata berat, musuh kembali menggempur lokasi pertahanan mereka. Sersan Hood dan anak buahnya yang datang dari belakang mencoba melumpuhkan musuh. Jenderal meminta helikopter pengintai mengawasi lokasi mereka sepanjang malam dan menandai dengan inframerah untuk melakukan serangan udara. Di wilayah Pakistan, terlihat pasukan mereka akan diterjunkan untuk membantu marinir Amerika yang terjebak di sarang Engang. Letkol Danny akan menjadi petunjuk jalan pasukan ini. Namun naas, Smith tidak bisa bertahan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ribuan milisi Somalia sudah mengepung tempat mereka. Matt melemparkan penanda agar pasukan udara tepat melakukan serangan kepada musuh. Pukul 2 dini hari, pasukan darat dibantu Pakistan dan PBB datang untuk menyelamatkan mereka. Danny membutuhkan waktu lebih karena pilot yang sudah tewas menjebak dirinya di tempat duduknya. Senin 4 Oktober pukul 6 pagi. Pasukan marinir lebih memilih berlari di antara mobil pasukan PBB daripada harus naik di atasnya. Sementara itu, milisi Somalia masih terus mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di wilayah zona aman Pakistan. Mereka disambut dengan sukacita.
Matt dan regunya yang tersisa berhasil sampai di lokasi ini. Mereka langsung disuguhi minuman dan situasi senang serta mengharukan terlihat di sini. Jenderal masuk ke ruangan medis dan dia berupaya membersihkan darah yang tercecer. Banyak marinir yang mengalami cedera parah namun berhasil selamat dan tidak sedikit pula yang tewas. Hood dan regunya kembali mengisi amunisi mereka. Dia akan kembali ke medan perang karena rekan mereka masih ada yang tertinggal di sana. Mereka takkan paham kenapa dia mau kembali ke sana karena baginya ini adalah soal rekan kita. Tidak ada alasan lainnya. Di akhir film diceritakan 1.000 milisi Somalia terbunuh dan 19 prajurit Amerika gugur. Sersan Gary dan Randy mendapat medali kehormatan Anumerta sejak Perang Vietnam. Dan Michael Darren dibebaskan setelah ditahan selama 11 hari. Dan Jenderal Garrison menjadi orang yang bertanggung jawab atas penyerbuan ini. 2 Agustus tahun 1996, Mohammed Farah Aidit terbunuh di Mogadishu dan keesokan harinya Garrison pensiun. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Black Hawk Down ini? Dengan peristiwa Black Hawk Down, maka dapat dilihat seberapa jauh efek atau dampak dari peperangan. Perang terkadang dibutuhkan untuk mempertahankan keamanan negara dan menunjukkan power terhadap dunia lain. Akan tetapi, perang tetap memiliki dampak negatif yang sangat banyak dan buruk. Dan menurut saya itu bukan merupakan suatu solusi atau jalan keluar yang baik. Daripada kita peperangan, lebih baik kita nongkrong dan minum kopai. Madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.